Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ini tanggal 9 April 2020. Ya, kita semua, mungkin kebanyakan dari kita sedang di rumah karena temanya memang work from home. Maka bersyukur yang bisa tinggal di rumah, dan semoga tetap sabar bagi mereka yang tetap harus keluar rumah karena aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, teman-teman sekalian, dalam suasana macam ini kita patut menjaga kesehatan sebaik-baiknya. Semoga kita semua selamat. Nah, ini saya mau report, mohon maaf nih, mungkin untuk sementara jeda dulu mereview tol Desari maupun tol yang lainnya. Liputan terakhir saya mengenai Desari saya ambil tanggal 22 Maret kemarin, walaupun videonya saya upload awal April. Ya, karena memang kita harus sukseskan ajakan atau himbauan pemerintah untuk tinggal di rumah. Nah, terkait dengan itu, tentunya mungkin break nggak ada video, saya akan coba sajikan nih aktivitas sebagian aktivitas di rumah, yaitu mengajar dari rumah. Beberapa kali saya berkesempatan untuk mengajar, tapi saya kerjakan dari rumah. Ini saya akan coba sajikan liputannya sedikit, 1-2, di samping tentunya hal-hal lain yang dikerjakan di rumah. Karena saya lagi, kalau nggak darurat jangan keluar rumah. Kita sukseskan ajakan pemerintah agar kita bisa memotong rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan kita terus berterima kasih kepada mereka yang sudah berjasa melakukan apapun itu untuk menjaga kesehatan kita semua. Dan tentunya duka bagi mereka yang ditinggal keluarganya, semoga mendapat tempat yang layak. Dan bagi kita kebanyakan, mari sekali lagi kita upayakan agar kita hidup sehat, usahakan sehingga kita bisa melampaui ini dengan baik. Kalau yang mau tetap melihat tol Desari, beberapa hari lalu saya lihat itu ada liputan dari Mas Undang, silakan dilihat. Juga yang baru nih dari teman saya namanya Pak Pandu Kelana, silakan dilihat. Kalau Pak Pandu ini mungkin dari pihak dalam ya, sehingga ada informasi orang dalam, menarik tuh. Tapi keduanya saya lihat di video terakhir menggambarkan bahwa hambatan di daerah pintu keluar Sawangan sudah selesai masalah lahannya, sehingga secara teknis tol ini sudah bisa dioperasikan sebetulnya. Tinggal timing yang tepat saja. Mari kita tunggu, semoga dalam waktu tidak lama tol itu bisa berguna bagi masyarakat banyak. Silakan saksikan video luarkan saya tadi. Dan bagi yang lain, sekali lagi, mari jaga kesehatan, sabar di rumah, lakukan aktivitas yang bermanfaat. Selamat melihat video kecil saya terkait dengan aktivitas mengajar dari rumah. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalam, ciao. Kita mulai ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, jaga kesehatan nomor 1 dalam keadaan seperti ini. Tentunya nggak usah keluar rumah kecuali ada keperluan besar, dan kita bisa tetap mencari ilmu dengan cara seperti ini. Ini masing-masing di rumah masing-masing ya? Ada yang masih di kos, Pak? Oh, iya, maksudnya di dalam tempatnya masing-masing, nggak di jalanan gitu atau di kampus ya. Iya, Pak. Baik, udah like materinya ya, jadi distribusikan kan ya. Oke, kita mulai ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, good morning everyone. Ya, good morning, Bang. Terima kasih ini udah bersedia dimajuin nih. Ya, kita ada 2 materi ya. Pertama mengenai negosiasi, kemudian mengenai penyusunan kontrak. Kalau kita bicara 2 hal tadi, sebetulnya itu menggabungkan antara teori dan jam terbang. Apa maksudnya? Ya, maksudnya pada akhirnya kalau kita bicara negosiasi, ya kita harus mempraktekannya, gitu ya. Artinya semakin banyak orang mempraktekannya, maka dia akan semakin terampil kalau bicara mentalnya gitu ya.
Nah, kontrak juga begitu. Kita harus kemudian latihan menyusun kontrak itu sendiri ketika sudah ada kesempatan untuk itu. Oke, kita pokok pertama ya. Negosiasi dalam bisnis. Coba saya baca sebentar, kalian renungkan. Negosiasi dapat dimaknai sebagai suatu proses serangkaian diskusi secara formal antara orang-orang yang memiliki, garis bawahi, keinginan atau sasaran yang beda-beda, tapi dengan maksud mencapai kesepakatan. Jadi ada dua hal. Pertama, tentu kalau kita bicara negosiasi lebih dari satu pihak ya. Masing-masing ingin mencapai kesepakatan. Karena masing-masing punya perbedaan-perbedaan. Mempertemukan perbedaan itulah negosiasi. Paham sampai di situ? Jadi kalau nggak ada perbedaan, nggak ada negosiasi. Begitu Pak Hamid. Kalau udah sama dari awal ya nggak ada negosiasi. Jadi misalnya Anda mau beli barang di toko. Iya. Anda kalau kita mau beli sesuatu di toko misalnya, kalau sudah ada tulisan harganya, kita sepakat dengan harga itu lalu kita beli, ada negosiasi nggak di situ? Tidak ada kan? Tapi kalau Anda ke pasar atau bahkan ke tukang sayur, Anda tanya ini berapa harganya, lalu dia menyebutkan angka harga yang menurut Anda terlalu tinggi, Anda ingin lebih rendah, maka terjadilah negosiasi. Karena masing-masing pihak menginginkan kesepakatan. Kalau misalnya tukang sayur mengatakan berapa harganya? 1.000, Anda mau bilang hanya 100, nggak cocok, Anda langsung pergi. Ada negosiasi nggak? Tidak ada kan? Ya, jadi unsurnya adalah ada lebih dari satu pihak punya tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan berangkat dari perbedaan yang dimiliki. Secara sederhana begitu basicnya. Jadi kalau kamu ditanya, intinya itu sebetulnya negosiasi. Waktu ada yang makan, saya belum sarapan sudah makan. Bang, ini biar sehat bang, makan buah pagi-pagi. Betul, buah pisang bagus buat ini, apa namanya? Silakan. Oke, saya juga minum juga kalau gitu ini. Ini Hamid. Ada satu yang lebih tanda kutip menjengkelkan, meskipun saya sebenarnya nggak mau ngomongin politik gitu ya. Tapi kalau dalam negosiasi misalnya kemudian ada unsur politik di belakangnya gitu misalnya, terus kemudian sebenarnya nilainya udah bagus gitu, tapi karena kemudian itu berkaitan dengan kepentingan politik di satu daerah, misalnya kita ngomongin negosiasi dengan Meikarta misalnya gitu. Ya, jadi intinya yang saya mau tanyain Itu siapa tadi tuh? Tips dari Bang Haris gimana untuk ngadepin klien kita yang businessman ini, gimana biar dia nggak merasa bahwa emang harus ribet itu ya gitu loh, maksudnya untuk menjelaskan ke Bang mau nanya dong. Yes. Terkait dengan penyusunan kontrak ataupun negosiasi bisnis, aku kayak mikirnya ini ada kaitannya dengan profesi yang akan kita jalankan. Kemudian apakah lembaga atau profesi kita itu berpengaruh nggak terkait terkait hasil dari negosiasi kita? Maksudnya gini loh, kayak ketika misalkan kita dari organisasi mana gitu, terus kita bawa mazhabnya organisasi gitu yang hanya kayak mementingkan something gitu. Masih bang, terakhir bang, gimana bang? Oh, masih ada ya? Oke, satu pertanyaan lagi ya. Saya bang, simpel sih bang, sebenarnya untuk masalah Oh, masih ada lagi. Setelah Nada, satu lagi ya. Oke, Nada gimana Nada? untuk masalah perjanjian ini bang, sebenarnya ada nggak sih standar baku di internasional mengenai draft perjanjian atau apa gitu yang disepakati oleh misalkan katakanlah suatu negara gitu? Oke. Perjanjian internasional. formatnya gitu.
Iya, kayak ada nggak sih sebenarnya? Atau memang ini kita pakai kebebasan berkontrak gitu? Pakai best practice aja. Oke, terus apa lagi? Satu lagi, terakhir apa lagi? Siapa lagi? Satu lagi? Oke, bagus banget nih ya, apa namanya pertanyaannya. Memang dalam prakteknya, kadang-kala kalau kita bicara bisnis itu bicara persaingan kan. Oke ya, apa namanya adik-adik sekalian, ini dalam suasana prihatin begini, semoga semuanya sehat dan belajar tetap nggak terganggu dan kita bisa melampaui masa krisis ini dan kemudian juga tentunya nanti ujiannya bagus ya. Oke, thank you. Oke, dah. Bye. Banyak banget.